Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Is Aisyah Hadiah di kelas PKN. Para peserta didik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika pada materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Para peserta didik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pengertian integrasi. Pengertian integrasi nasional sebagai suatu usaha dan proses penyatuan perbedaan yang ada dalam suatu negara diharapkan dapat menciptakan keselarasan secara nasional. Kemudian menurut Dr. Najaruddin Samsudin, integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Baik, kita lanjutkan syarat integrasi nasional. Syarat integrasi nasional yang pertama, apabila anggota masyarakat berhasil memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kemudian yang kedua, terciptanya norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman. Dan yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial. Selanjutnya, faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor pembentuk integrasi nasional yang pertama yaitu adanya rasa senasib, sepenanggungan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol dan semboyan negara. Ketiga, adanya tekad untuk bersatu seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Kelima, adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Keenam, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Kemudian yang ketujuh, adanya jiwa dan semangat gotong royong. Kemudian kedelapan, adanya solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Kemudian kesembilan, adanya rasa senasib, sepenanggungan akibat penderitaan penjajah. Kemudian kesepuluh, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Nah, itu adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong integrasi. Salah satu faktor pendorong integrasi yaitu rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Kemudian faktor-faktor penghambat integrasi. Faktor penghambat integrasi disebabkan masyarakat Indonesia beraneka ragam suku, bangsa dengan masing-masing kebudayaan daerah, bahasa, ras, agama yang dianut, dan faktor penghambat ini diantaranya adalah pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Kemudian ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Kemudian yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Kemudian kelima, budaya asli mulai tergerus. Ya. Baik, kita lanjutkan syarat keberhasilan suatu integrasi. Yang pertama, anggota masyarakat saling mengisi dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain dengan yang lain. Kedua, terciptanya konsensus kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan menjadi pedoman.
Kemudian yang ketiga, norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melakukan proses integrasi nasional ya. Kemudian upaya untuk mencapai integrasi nasional. Upaya ini tentu saja dapat dilakukan dengan cara satu, menjaga keselarasan antar budaya. Kemudian yang kedua, ya, menjaga keselarasan antar kelompok masyarakat tertentu. Ketiga, menjaga keserasian antar masyarakat dan pemerintah yang berkuasa. Keempat, menjaga keselarasan antar internal budaya dalam kelompok. Kemudian hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Nah, para peserta didik, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.